Setiap kali kita mendekati bulan-bulan penting, Anda pasti ya udah hafal lah sama rutinitasnya. Iya, perdebatan tahunan itu kan? Bener banget. Perdebatan sengit antara metode melihat bulan secara langsung atau ruhyah, ngelawan perhitungan matematika atau hisab. Nah, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sebuah teks yang lumayan tajam ngebahas konflik ini. Dan misi kita di sini bukan untuk memihak siapa-siapa ya. Kita cuma mau membedah bagaimana penulis sumber kita ini dengan sangat berani memadukan dalil agama dan matematika presisi. Untuk mengkritik tradisi observasi visual, kan? Tepat. Jadi penulis teks ini ngelihat ketidakpastian kalender Islam itu bukan sekedar, oh ini cuma beda pendapat, tapi ini sebuah krisis fungsional. Krisis fungsional gimana maksudnya? Ya, mereka berargumen kalau metode ruqyah ini yang mewajibkan mata manusia buat ngelihat hilal atau bulan sabit baru, itu secara fatal bisa membatalkan realitas fisik yang sebenarnya ya udah terjadi di langit. Oke. Jadi kayak, bayangin aja Anda punya 2 jam tangan nih. Satu itu smartwatch, super presisi dengan algoritma sampai ribuan tahun ke depan. Terus yang satu lagi, Anda harus naik ke atap tiap malam buat nyocokin waktu secara manual pakai bintang. Analogi jam atap itu pas banget sih. Dan buat ngebuktiin betapa rentannya jam atap ini, penulisnya ngasih sebuah skenario yang cukup ekstrim, yaitu skenario gerhana matahari di Antartika. Tunggu. Gerhana matahari? Iya. Apa hubungannya fenomena di Antartika sama orang yang lagi nyari bulan sabit baru? Nah, disinilah letak argumen utamanya. Gerhana matahari itu kan secara astronomis adalah bukti fisik absolut kalau bumi, bulan, dan matahari lagi ada di satu garis lurus yang sempurna. Oke, masuk akal. Dan pada detik terjadinya gerhana itu, fase bulan baru secara matematis ya udah lahir. Tapi karena Antartika itu ada di ujung dunia dan metode ruqyah itu kan sangat bergantung sama visibilitas lokal setelah matahari terbenam. Jadi pengamat di belahan bumi lain bisa aja bilang bulan barunya belum terbentuk. Betul sekali. Cuma karena bulannya nggak kelihatan aja sama mata telanjang mereka. Jadi observasi visual manusia ini justru membatalkan realitas fisika yang udah terjadi. Wow, itu lumayan masuk akal sih. Tapi sebentar, saya butuh kejelasan dikit di sini. Tradisi ruqyah itu kan dasarnya literatur historis ya. Riwayat klasik yang umurnya udah ribuan tahun ya. Terus gimana caranya penulis ini bisa membenarkan kalau observasi visual ini salah, padahal ya mereka sendiri kan juga pakai teks suci sebagai landasannya. Ini yang sangat mempesona dari argumen mereka. Penulis teks ini justru membalikkan paradigma itu pakai ayat suci yang lain. Oh, pakai ayat juga? Iya, spesifiknya Al-Quran surah kedua ayat 189. Ayat ini bahas soal hilal sebagai penentu waktu, terus ngasih sebuah metafora yang kuat banget. Metafora apa tuh? Ada larangan buat memasuki rumah dari belakang dan perintah tegas buat masuk dari pintu depannya. Wait, jadi maksudnya penulis memosisikan tradisi nebak-nebak pakai mata ini kayak orang yang nyelinap lewat pintu belakang. 100% persis. Penulis ngelihat komputasi sains itu bukan sebagai hal asing yang merusak agama, tapi justru sebagai bentuk kepatuhan pada kebenaran objektif dari penciptaan Tuhan. Masuk dari pintu depan itu tadi ya? Iya, mengandalkan metode mundur pas umat manusia udah punya kemampuan observasi presisi, itu dianggap menyalahi pesan teks aslinya. Buat penulis, hitungan astronomi itulah pintu depan yang sebenarnya. Berarti penulis ini kayak mau bilang, Tuhan tuh udah nyiptain alam semesta pakai hukum matematika yang pasti, terus ngapain kita masih bergantung sama batasan mata manusia, gitu ya? Iya, dan buat ngebuktiin itu, mereka ngeluarin angka-angka yang sangat spesifik buat Anda. Mereka nggak cuma main di ranah filosofis aja. Oh, saya suka nih kalau udah mulai pakai angka. Gimana angkanya? Jadi angka yang disajikan ini bukan sekedar pamer data ya. Ini bukti mekanika kosmik. Teksnya merinci kalau bulan itu mengorbit bumi sejauh 331 derajat 15 menit. Oke. Dalam waktu persis 29 hari, 12 jam dan 44,04 menit. Wah, 44,04. Spesifik banget ya? Sangat presisi. Pergerakannya itu sangat konstan, yaitu 11 derajat 12 menit tiap harinya. Disinilah ini jadi sangat menarik. Pas Anda dengar angka sedetail itu sampai 0,04 menit, ini benar-benar ngebuktiin argumen penulis kalau alam semesta itu kerja ibarat roda gigi mesin raksasa yang bisa dikalkulasi, kan? Betul, bisa dihitung eksak. Berarti kalau itu dikali 12 bulan, 1 tahun kalender Islam itu secara presisi terkunci di angka 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Tepat sekali.
Nggak kurang, nggak lebih. Kontrasnya luar biasa loh ini. Di satu sisi, di bumi kita tiap tahun ngelihat kepanikan dan perdebatan sengit soal kapan sih bulan baru dimulai. Tapi di atas sana, bulan beredar dalam diam, super matematis, dan konstan tanpa peduli sama perdebatan kita. Makanya diskusi ini tuh relevan banget buat Anda semua. Teks ini tuh ibarat mikrokosmos dari ketegangan abadi antara menjaga tradisi historis, menafsirkan teks kuno, dan menerima presisi absolut dari sains. Bener banget. Dan perdebatan ini tuh secara nyata mendikte manajemen waktu, ekonomi, bahkan ritual jutaan orang di seluruh dunia sampai hari ini. Nggak cuma sekedar beda hari libur aja kan? Iya, dampaknya masif. Dan ini nyisain sebuah pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah dengerin ini. Gimana tuh? Ya, kalau pergerakan tata surya itu udah bisa kita hitung dengan sangat presisi sampai ke pecahan detik, kira-kira gimana ya hal ini bakal menantang kita buat mengevaluasi tradisi-tradisi manusia lainnya? Pertanyaan yang bagus. Apakah kita bakal terus ngotot nahan kebiasaan observasi manual di era komputasi tinggi ini cuma demi menjaga warisan masa lalu? Itu sesuatu yang layak banget Anda pertimbangkan sih.